itu orang yang membid'ahkan orang lain. Itu bid'ah paling besar. Nah, kalau ente bilang ente salah, berarti ente apa? Ente salah, berarti anak apa? Benar dong. Anak menyalahkan ente, berarti anak merasa diri anak benar. Jadi orang semakin banyak menyalahkan orang, itu semakin merasa dirinya paling benar. Padahal hadis Rasul itu bertentangan dengan hadis Rasul. Hasibu qablaan tuhasabu. Hitung kesalahan ente aja mendek, sehingga ente nggak ngelirik kesalahan orang lain, nggak bakalan sempat. Di Quran, warak mana ini Quran? Jangan banyak ngeklaim orang ini benar, orang ini salah. Kata Allah, wallahu a'lamu biman ittaqa. Allah ini yang paling tahu, ini nggak usah ngukumin orang, kata Allah Ta'ala. Anak yang tahu satu persatu dari ente mana yang paling takwa. Jadi din agama kita ini agama rahmat. Orang salah ya dinasehati. Bang, kok belum bisa sini? Ya dinasehatin lagi. Sampai kapan ya seterusnya? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, nggak boleh berhenti. Ini yang nyuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis semuanya, tapi mengaku dirinya berpegang kepada kitabullah was sunnah. Paham nggak? Jadi identiknya ini Al-Quran ngafirin orang, dia bilang begitu loh. Lah yang dibawa ini itu sih nggak sesuai dengan Al-Quran, nggak sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua sunnah yang dilakukan Rasul SAW. Kata, kalau kita bilang ini, ini nggak bisa dia. Ya berarti dia apa kan tadi yang pertama kali bid'ah sama Sayyidina Abu Bakar. Ini kan yang pertama ngumpulin Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi kitab begini Sayyidina Umar. Yang menyebarkan Sayyidina Utsman. Persetujuan yang paling pintar tentunya Sayyidina Ali. 4 arba' khulafa rasyidin, berarti 4-4-nya ahlul bid'ah. Dia bilang kan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu pasti katanya dia sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, berarti 4 khulafa rasyidin dianggap masuk neraka. Nah, meteni lah. Lah coba kalau ente manhaj ente, cara ibadah ente sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, pada diri Rasulullah adalah contoh terbaik. Lah siapa itu Rasulullah SAW? Rahmatan lil alamin. Salah aja dicarikan solusinya sama Rasulullah biar nggak salah, nggak dihukum. Nggak dihukum langsung. Orang zina ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah ini zina itu datang, aku zina genembi. Rasulullah ya nggak dengar cerita sebelahnya, biar orang ini selamat dari hukuman. Ya Rasulullah ini zina, saya ini zina ya Rasulullah. Nanti ngomong aku jonya nanti, biar maksudnya orang ini pergi maksa terus sampai 3 kali, ya Rasulullah ini zina. Mungkin dia pegang-pegang aja kata Rasulullah itu. Kan ini dispensasi terus ya Rasulullah, sampai dia tegesi terus sama Rasulullah, zina itu ya Rasulullah, urjub rajam orang ini kata Rasulullah. Jadi tadi kan karena agama ini pakai akal. Orang alim itu cukup dengan isyarat, al-agil orang berakal itu cukup dengan isyarat. Ini Nabi rahmatan lil alamin. Jelas-jelasan penyembah berhala, nggak pernah Rasulullah SAW datengin Abu Jahal, ente kafir, ente ubadul asnam, ente musyrik, nggak ada. Yang nyuruh Allah, baru Rasulullah mungkin. Jelas-jelasan penyembah berhala, Rasulullah nggak bilang ente syirik. Takut Pak Rasulullah, orang harus dibeteni, nggak ada yang paling ditakuti sama Rasulullah SAW. Paham ente? Baru 50 yang masuk Islam. Waktu itu turun kul ya ayyuhal kafirun. Katakan ente kafir. La budu ma tak budu nangan nyembah ente. Masih baru 5-10% nggak ada. Suruh terang-terangan. Jadi Islam itu diajari suruh kendel sama non Islam, tapi suruh baik dulu, suruh pakai akhlak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang baik. Kalau enggak omongan-omongan yang halus, bid'ah orang ngomong bener. Padahal, jadi kesimpulan dari omongan ini tadi kembali ke orang yang gampang memilihkan, kita kan harus uswahnya Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Ya udah, rahmatan lil alamin,
Berarti pandangannya adalah pandangan rahmat. Yang pertama kali ini manusia. Harus kita hormati. Ya dia maksiat, tukang minum arak, tukang mabuk, tukang zina, tukang riba, tukang bunuh orang. Manusia dulu yang penting. Bisa jadi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, anak nggak diampuni gimana? Sekarang saya pegang Quran, sekarang saya berbuat baik. Sekarang saya bangun masjid. Nah, kalau nanti tidak terima, orang itu dirubah sama Allah taala. Jadi orang khair, wali, mukarrab, mati, masuk surga. Lah, dibalik sama Allah taala gimana? Sebab hidayah keislaman seseorang mutlak punya Allah. Innaka lan tahdi